Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal asr 19 Maret 2022 bertepatan dengan 15 Sya'ban 1443 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Quran, khususnya di ilmu tafsir dari surat Al-Lahab, dalam acara daurah di Kendari di Masjid Abu Dar Al-Ghifari, di tempat saudara kita tercinta Ustadz Hasan LC, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ketiga dari pelajaran tafsir. Maka kita lanjutkan ucapan Allah Jalla wa'ala masih di ayat yang pertama, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka dari ucapan Allah Jalla wa'ala tabba, maka dia dari segi ilmi sarf, tabba faidahnya adalah di ilmi sarf disebutkan jenis dari fi'il, maka dia fi'il sulasi al-mujarrad, fi'il dari tiga. Namun di sini dinamakan dengan istilah mudha'af. Apa itu fi'il sulasi al-mujarrad al-mudha'af? Tabba maknanya ainul fi'li dan lamul fi'li dari huruf yang satu. Maka tabbat yada abi lahabi wa tabba, maka tabba fi'lun sulasi mujarrad dari tababa, dan dinamakan dengan mudha'af dikarenakan ainul fi'li, di mana ainul fi'li di sini fa'ala tababa, ba yang pertama dengan ba yang kedua, ainul fi'li dengan lamul fi'li min jinsin wahid, dari huruf yang satu yakni ba. Maka di ilmi saraf ditasydidkan, diidghamkan dengan tasydid, maka jadi tabba. Asalnya tababa, ainul fi'li dan lamul fi'li harf yang wahid. Dan seperti ini banyak di dalam lughatul Arabiyah dan di Al-Qur'an juga, seperti syakka, asalnya syakaka, dan radda, seperti di hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, asalnya dari radada. Maka radda yaruddu, kemudian raddun sebagai masdar, dia juga dari fi'li sulasi al-mudha'af yang ainul fi'li dengan lamul fi'li harfun wahid. Maka radda asalnya radada, ainul fi'li dal, lamul fi'li dal. Syakka, keraguan, dari syakaka. Maka ainul fi'li dan lamul fi'li harful kaf. Begitupun di sini tabba, asalnya tababa. Maka ainul fi'li dan lamul fi'li dia dalam permasalahan jinsin wahid. Kemudian dari faidah juga di dalam permasalahan tabbat yada ini, maka tabbat yada, berpindah kita kepada ucapan yada. Maka kedua tangan yada di sini adalah fa'il. Dan fa'il di sini yada asalnya adalah yadan, karena dia ismun musanna. Kalau satu yad, tangan satu. Kalau dua menjadi yadan. Namun yang menjadi masalah di sini mana nunnya? Asalnya yadan, lalu di sini mana nunnya? Di sini hanya ada alif tabbat yada, seperti tertulis di Al-Quran tabbat yada. Maka bagaimana dengan nun yang ada di sini? Maka di sini masuk kepada kaidah barakallahu fikum, bahwa nun yang merupakan menunjukkan musanna dengan alif yadani, jika dia dalam keadaan mudhaf, maka dihapuskan nunnya karena masuk mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaih? Yada abi lahabi wa tab.
Maka abi mudhaf ilaih, sehingga alif di sini dihapuskan. Nun di sini dihapuskan litakhfif, untuk meringankan. Maka asalnya yadani abi lahab. Maka dikarenakan dia dalam keadaan mudhaf, maka dihapuskan nunnya. Maka ini dari faidah ayat ini, tabat yadani, asalnya adalah yadani, namun dikarenakan dia mudhaf maka dihapuskan menjadi tabat yada. Kemudian faidah yang keberapa? Kelima dari tafsir ayat yang pertama ini, tabat yada. Maka yada di sini dia adalah sebagai fa'il, dan di sini menunjukkan bahwa yad adalah musanna dan muannats. Maka yadan, kedua tangan, di lughatil arabiyah didudukkan dari segi ilmu i'rab sebagai muannatsah, sebagai perempuan, sebagai i'rabnya i'rab muannats. Maka dijadikan kaidah bahwa anggota badan juz'ain minal ajsad au ajsam fahiya muannatsah. Setiap anggota badan yang terbagi menjadi dua, kanan dan kiri, maka dia muannatsah. Mana contohnya? Kedua tangan. Maka tangan kita ada kanan dan kiri. Maka di lughatil arabiyah dia harus muannatsah, bukan maskulin, bukan mudzakkar. Mana dalilnya? Ayat ini. Allah berfirman, tabat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan, dengan kalimat muannatsah, dengan masuk ta'nis, menandakan bahwa kedua tangan ini i'rabnya dalam keadaan muannatsah. Dan contoh yang lain seperti misalnya telinga, di mana Allah berfirman di dalam surat Al-Haqqah, Allah berfirman, linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Udhunun wa'iyatun. Maka udhunun disifatkan di sini muannats. Kenapa? Karena disifatkan dengan wa'iyah, ada ta marbutah, menandakan udhunun wa'iyatun, bukan udhunun wa'iyun mudzakkar, tetapi wa'iyatun. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa telinga bagian dari tubuh dua, kanan dan kiri. Dan begitu pun selain dari tangan juga mata. Seperti di dalam ayat, di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah tentang sifat surga, mala ainun apa? Ra'at. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi basharin. Maka di sini pendengaran, kuping ada dua, berarti muannats. Dan mata, penglihatan ada dua, mata kanan, mata kiri, maka muannats. Maka di sini sifat surga itu adalah mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat di muka bumi ini tentang surga. Syahidnya ra'at. Ra'at adalah fi'lun madhi yang masuk kepadanya ta'nis seperti tabat. Karena apa? Fa'ilnya ainun, dan ain adalah mata dari dua anggota badan yang ada dua juz, bagian kanan dan kiri, maka dia muannatsah. Dan telinga juga, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga tentang sifat surga ini. Maka sami'at fi'lun madhi yang mana fa'ilnya udhunun dinamakan sami'at karena muannatsah, fa'ilnya udhun, seperti tabat yada. Maka kalau begitu bagaimana prakteknya di dalam ayat kemarin waktu kita ceramah khutbah Jumat di surat Al-A'raf? Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adanun la yusmi'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha.
Maka ayun di sini dan juga udhunun la yusmi'una biha dengan domir ha, bahwa mempunyai mata tetapi tidak mampu untuk melihat. Domir ha kembali kepada mata, dan domir ha yang kedua kembali kepada udhun. Maka di sini juga menjadi pendalilan bahwa mempunyai mata lakin la yubsiruna biha dengan kedua matanya. Ha kembali kepada ayun, ayunun, dan ain dua anggota badan yang kanan dan kiri, maka dia mu'annatsah sehingga dikembalikan dengan domir biha bukan bihi. Walahum adanun la yusmi'una biha, kembali dengan ha tidak bihi, maka ini pun dalil mu'annatsah. Maka ini contoh-contoh dari mata dan juga dari telinga dan juga dari tangan. Maka tabbat yada abi lahabi wa tab, di sini dia mu'annatsah dikarenakan dua anggota badan, dan ini menjadi kaidah setiap dua anggota badan yang kanan dan kiri maka dia itu dibagi menjadi mu'annats, tidak mudzakkar. Adapun satu kesatuan seperti ra'sun, kepala, maka ra'sun mudzakkar. Bahkan hati pun kadang mudzakkar, dan itu kebanyakan karena dia satu. Dan faidah yang berikutnya dikatakan oleh Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab, maka celakalah Abi Lahab karena kekufurannya dan menghina Nabi. Celaka wahai Muhammad. Untuk ini kami dikumpulkan turun ayat Allah, tabbat yada. Permasalahan di sini faidahnya adalah di dalam lughatil arabiyah, jika Allah menginginkan seseorang itu diganti dengan sebagian anggota badan. Saya tanya sekarang, yang diazab di api neraka dari Abu Lahab apanya? Apakah tangannya saja atau seluruh badan? Dijawab silakan. Yang diadab tangannya saja atau seluruh badan? Seluruh badan. Seperti Allah berfirman, sayasla naron dzata lahabin, maka akan dipanggang jadi Abu Lahab guling. Dipanggang semua badannya, kepalanya, tangannya, kakinya, semuanya. Sayusle naron dzata lahab, atau sayasla naron dzata lahab, maka yang diinginkan dipanggang seluruh badannya.